Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha atau hari raya kurban, maka tidak akan lepas dari filosofi atau kisah tauladan Nabiullah kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Dan pada hal ini terutama putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Karena kalau kita berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim, kita akan tahu bagaimana teladan hidupnya Nabi Ibrahim dalam menyikapi semua rentetan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang apabila kuat keimanannya, apabila semakin kuat ketakwaannya, maka akan lebih besar ujiannya. Dan karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau disebut ayahnya dari semua nabi. Beliau disebut Khalilullah, kekasih Allah. Beliau disebut uswah, tauladan, contoh yang baik yang ada di dalam Al-Quran. Lalu ujian apa yang menerpa kehidupan Nabi Ibrahim? Agar kita semua tahu, barangkali di antara kita ada yang sedang diuji dan menganggap ujian itu sangatlah berat. Barangkali di antara kita ada yang mempunyai persoalan, tapi maaf, kalau kita bandingkan ujian yang kita rasakan dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangatlah tidak ada apa-apanya. Lalu apa ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Di antara ujian yang paling terberat yang ada di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ada 4. Yang pertama, Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim menegakkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan ayahnya. Ujian yang pertama datang dari ayahnya. Karena apa? Karena ayahnya adalah penyembah berhala dan pembuat patung berhala. Maka dari itu, kalau ada di antara kita sedang diuji dengan orang tuanya, maka janganlah kaget. Karena ujian yang pertama yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu ujian yang datangnya dari ayahnya sendiri. Ujian yang kedua, Nabi Ibrahim diuji oleh umatnya sendiri. Ketika umatnya tahu bahwa Nabi Ibrahim hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka umatnya melaporkan kepada rezim yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Namrud. Mereka menceritakan bahwa Nabi Ibrahim sudah menghancurkan semua patung-patung berhala. Maka raja itu pun marah, Raja Namrud pun murka, sehingga ia ingin membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun qadarullah, kekuasaan Allah, ketika tubuh Nabi Ibrahim sudah siap untuk dibakar dalam kobaran api yang sangat besar, api itu tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah berkata, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah engkau dan janganlah engkau membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun selamat dari kobaran api yang sangat besar. Apakah sampai di situ ujian Nabi Ibrahim? Tidak, karena yang ketiga, Nabi Ibrahim diuji dengan keluarganya. Lama menikah dengan Siti Sarah, tak kunjung diberikan keturunan. Menikah lagi dengan Siti Hajar, tak kunjung juga diberikan keturunan. Siang dan malam tak hentinya Nabi Ibrahim meminta dan berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, sehingga doa itu Allah abadikan dalam ayat suci Al-Quran. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Penantian yang sangat panjang, 86 tahun Nabi Ibrahim menantikan keturunan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga pada suatu ketika Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahum bighulamin halim. Kata Allah, wahai Ibrahim, aku memberikan kabar kepadamu bahwa engkau akan diberikan keturunan yang halim, anak yang lembut. Wahai Ibrahim, aku akan memberikan kabar kepadamu bahwa engkau akan diberikan keturunan yang halim, anak yang sangat solih. Maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam dari rahimnya Siti Hajar. Alhamdulillah. Berhentikah ujian Nabi Ibrahim sampai di situ? Tentu tidak. Karena yang keempat, Nabi Ibrahim diuji oleh anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, seorang anak yang selama ini didambakan, seorang anak yang selama ini dinanti-nantikan, Nabi Ismail dipinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya, inni araka fil manam anni adbahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, wahai permataku, wahai belahan jiwaku, aku melihat engkau di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu atas perintah Allah. Fanzur ma tara, maka apakah pendapatmu wahai anakku? Nabi Ismail menjawab dengan tegas dan penuh dengan keberanian. Nabi Ismail menjawab, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, maka insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang terjadi hadirin? Nabi Ibrahim tidak berpikir panjang, Nabi Ismail tidak berpikir panjang, lepas semua kepemilikannya, lepas semua keinginannya, lepas semua genggamannya. Ketika Allah meminta, ketika Allah mau, ketika Allah memanggil, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang didambakan, anak yang dinanti-nanti, dipinta oleh Allah, maka dilepaskanlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sampai di rumah, Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, wahai istriku, sisirlah rambut Ismail, tolong berikan makanan-makanan yang enak kepada Ismail, dan tolong pakaikan pakaian yang bagus kepada Ismail. Maka Siti Hajar pun berkata, wahai suamiku, hendak dibawa kemana anak kita ini? Nabi Ibrahim berkata, aku akan membawa Ismail jalan-jalan. Maka dibawalah Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Sebelum dibawa, Siti Hajar memeluk dan mencium Nabi Ismail dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tapi apa yang terjadi ketika semua sembelihan telah siap, ketika semua pisaunya telah siap, ketika semua batunya telah siap, dan ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, maka Nabi Ismail Allah ganti dengan gonam, dengan domba, dengan kambing. Karena hari itu Allah bukan untuk memerintahkan Nabi Ibrahim membunuh Nabi Ismail, tapi Allah hanya ingin menguji ketauhidan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya lulus, diuji oleh umatnya lulus, diuji dalam rumah tangganya lulus, diuji oleh anaknya lulus. Alhamdulillah. Dan itulah kenapa Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kenapa kita dalam setiap salat selalu mengulang nama Ibrahim sebanyak 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan hanya sekedar nama yang ada di ujung lidah dan di pucuk bibir. Nama Ibrahim bukan hanya sekedar yang ada di dalam sejarah Al-Quran, tapi Ibrahim adalah satu simbol kekuatan, satu simbol ketegaran agar kita selalu kuat dan tegar ketika menjalani ujian dari Allah sekuat dan setegarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga ada hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.